Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 5 Agustus 2024, saya kembali mengupdate budidaya cabai rawit lokal Salok 2 yang dikelola oleh salah seorang narasumber di daerah kami ini Sobat Tani, yaitu Bapak Herul. Jadi saat ini umur dari cabai rawit lokal Salok 2 ini sudah memasuki 14 hari setelah tanam dan sudah dalam masa pengocoran yang kedua kali. Nah, pada kesempatan sore hari ini Sobat Tani, saya akan memberikan pengalaman bagi sahabat tani semua mengenai budidaya cabai rawit lokal Salok 2. Ini subscriber saya sering bertanya bagaimana cara budidaya dari tanaman cabai ini, apa keunggulan dari cabai rawit lokal Salok 2 ini. Jadi yang kita bahas sekarang ini Sobat Tani, yaitu keunggulan dan kelebihan dari cabai rawit lokal Salok 2 dibanding dengan cabai rawit lokal hibrida yang biasa kita beli di toko-toko pertanian. Nah, untuk lebih jelas Sobat Tani, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk cabai rawit lokal dengan cabai rawit lokal yang biasa dibudidayakan oleh petani kita di manapun Anda mengelola tanaman cabai, nah itu tidak beda jauh Sobat Tani, hanya dari segi seleksi buah dan kualitas buah dari tanaman tersebut. Nah, khusus untuk cabai rawit lokal Salok 2 ini, saya akan jelaskan bahwa keunggulan dari cabai tersebut yaitu yang pertama, memiliki fisik tanaman yang sangat kuat dan kokoh, khususnya dalam masa pembuahan, memiliki buah yang lebat dan memiliki ranting yang kuat dibanding dengan tanaman cabai hibrida. Jadi dari segi kualitas buah Sobat Tani, jika kita memasarkan buah tersebut, ini memiliki ketahanan hingga 7 hari Sobat Tani di pasaran, khususnya bagi pedagang yang mengejarkan buah cabai tersebut. Jadi tidak akan cepat mengalami pembusukan. Kemudian pada saat kita melakukan pindah tanam, tanaman cabai tersebut tidak cepat layu Sobat Tani. Pada saat kita melakukan pindah tanam, tanaman tersebut tetap segar walaupun kita sudah pindah tanamkan di pagi hari dan langsung terpapar dengan sinar matahari. Nah, itu lebih tahan Sobat Tani. Kemudian dari segi kendala penyakit buah, khususnya patek, tanaman tersebut lebih tahan terhadap patek Sobat Tani, karena dilihat dari tekstur buah, dari lapisan kulit endoteremnya itu lebih tebal dibanding dengan buah cabai yang lainnya. Nah, itu yang membuat tanaman tersebut lebih tahan dari segi pembusukan atau serangan patek. Nah, itu diakibatkan juga oleh lalat buah. Nah, untuk masa pemeliharaannya ini Sobat Tani sama dengan tanaman yang lainnya. Pada umur 2 bulan hingga 3 bulan itu sudah mulai berbunga dan memunculkan bakal buah. Jadi itu lebih cepat Sobat Tani memunculkan pembungaan dan bakal buah. Kemudian untuk segi pemupukannya itu tidak beda jauh Sobat Tani dengan tanaman yang lainnya atau tanaman hibrida. Itu cara perawatannya itu sama, hanya tergantung dari petani yang mengelolanya Sobat Tani, mau mengikuti metode yang lebih modern atau yang biasa-biasa saja Sobat Tani. Itu disesuaikan dengan kondisi modal dari setiap petani Sobat Tani. Jika modalnya lebih besar, mungkin lebih menerapkan cara pengelolaan yang lebih modern dan lebih praktis lagi. Nah, bagi petani yang berada di daerah pedesaan, kadang mengelola tanaman tersebut secara tradisional, walaupun dikelola dengan tanpa pengolahan lahan, hanya dilakukan contohnya sebagai pengelola budidaya cabai rawit lokal itu kadang
lahannya ini coba dibuatkan saja pelubangan di sekitar lahan tanpa diolah, kemudian diberikan pupuk kandang atau pupuk dasar, dan beberapa hari kemudian baru dilakukan penanaman. Nah, bagus juga Sobat Tani untuk tanaman ini, bisa dikembangkan atau silangkan dengan tanaman yang lainnya atau dengan tanaman cabai yang lainnya. Nah, itu nanti Sobat Tani akan menghasilkan turunan dari cabai tersebut. Nah, walaupun di dalam hasil persilangan tersebut Sobat Tani muncul juga yang sifat-sifat asli atau genotip yang asli dari bibit tersebut, yaitu dengan ciri-ciri memiliki batang yang ungu, kemudian buahnya juga berwarna ungu, kemudian berubah lagi menjadi warna oranye, kemudian menjadi kemerah-merahan. Jadi 3 tahap perubahan warna dari tanaman cabai ini atau buah dari cabai ini. Nah, kemudian Sobat Tani, dalam lahan ini total populasi yang ditanam ini sekitar 800 tanaman Sobat Tani dengan jarak tanam 40 kali 40. Jadi jaraknya terlalu rapat Sobat Tani bagi petani yang lain karena mungkin bibitnya cukup tersedia dan bisa langsung dilakukan penyulaman juga. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita jalan-jalan dulu untuk mengetahui perkembangan dari tanaman cabai ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Sobat Tani, bahwa keunggulan dari tanaman cabai rawit lokal Salok 2 ini yaitu memiliki batang yang kokoh seperti ini. Kemudian bentuk fisik tanamannya sangat kuat. Kemudian untuk mengetahui ciri khas dari tanaman cabai rawit lokal Salok 2 ini, memiliki batang yang ungu Sobat Tani seperti ini. Ini batangnya ungu Sobat Tani. Begitu juga dengan buahnya, berwarna ungu, kemudian warna orange dan berwarna kemerah-merahan. Nah, untuk segi ketahanan fisik dari tanaman ini Sobat Tani, tanaman ini tidak mudah layu Sobat Tani walaupun diguyur hujan. Ini lebih tahan terhadap penyakit, terutama penyakit antraknosa. Kemudian begitu juga dari segi kualitas buah, tanaman ini memiliki bentuk fisik atau kualitas buah yang kuat karena dilihat dari tekstur kulit buah itu yang tebal sehingga tidak mudah mengalami pembusukan pada saat kita melakukan pemasaran. Nah, dari ciri khas yang lain Sobat Tani, yaitu di tanaman cabai rawit Salok 2 ini sistem pertunasannya itu Sobat Tani tidak terlalu banyak, tetapi nanti setelah mengeluarkan cabang maka tanaman cabai rawit lokal ini akan mekar di atas. Jadi nanti akan melebar di atas dan pembuahan lebih banyak di atas. Jadi tidak seperti tanaman yang lain pada awal pertumbuhan vegetatif memiliki tunas yang duluan lebih banyak Sobat Tani dibanding cabang yang lainnya. Jadi begitu sih perbedaannya dengan cabai rawit lokal Salok 2 dengan cabai lokal hibrida atau cabai yang biasa kita jual di toko-toko pertanian. Nah, kita lihat Sobat Tani, total populasi di tanaman ini sudah dilakukan penanaman semua. Nah, sudah begini sudah 14 hari setelah tanam. Tetapi dalam lahan ini Sobat Tani ada yang dilakukan penyulaman karena bibitnya terlalu kecil, jadi nanti akan dilakukan penyulaman Sobat Tani seperti yang di sana ini sudah dilakukan pelubangan ulang. Ada beberapa lubang yang akan ditanami lagi pada kesempatan sore hari ini. Dan sudah ada bibit yang sudah disiapkan untuk dilakukan penyulaman. Nah, kita lihat dulu Sobat Tani bibit yang akan dilakukan penyulaman dan bagaimana bentuk bibit tersebut yang akan ditanam pada kesempatan sore hari ini. Nah, inilah Sobat Tani yang bibit yang akan dilakukan penanaman atau penyulaman. Ini adalah bibit cabai rawit lokal Salok 2. Nah, ini contoh bibitnya Sobat Tani, batangnya berbentuk ungu seperti ini semua. Nah, ini bibitnya seperti ini Sobat Tani. Jadi cara pembibitannya ini Sobat Tani bukan dibuat dalam bentuk polybag tetapi dilakukan pengepalan. Ini bisa kita mencontohi petani kita seperti Alai Gigana. Nah, itu cara pembibitannya itu Sobat Tani, bibit itu dikepal Sobat Tani. Jadi setelah 5 hari kemudian, setelah muncul akar-akar putih itu, baru kita pindah tanamkan ke
lahan. Jadi itu sudah bisa 100% hidup Sobat Tani. Nah, ini sudah segar-segar Sobat Tani setelah dilakukan pengepalan seperti ini. Nah, ini tinggal dipindah tanamkan. Nah, begitu semua. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Sukses selalu dalam berkarya.